Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar kimia bersama saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bab hidrolisis, terutama untuk menentukan pH hidrolisis garam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis hidrolisis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk garam, kita tahu bahwa garam itu jenis yang pertama itu adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Oke, saya singkat ya. AK asam kuat, BK itu basa kuat. Kalau lemah berarti L nanti. Nah, kita sudah belajar sebelumnya kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ternyata dia tidak bisa terhidrolisis sehingga dia sifatnya netral. Nah, karena dia netral, maka di sini pH-nya sama dengan 7. Oke, lanjut untuk yang kedua. Yang kedua, ini garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Oke, kalau dia asam kuat dan basa lemah, ketika dihidrolisis, dia sifatnya asam, ya. Kenapa dia sifatnya asam? Karena dia ketika dihidrolisis ternyata dia menghasilkan ion H+. Oke, bagaimana untuk mencari H+-nya? Nah, untuk mencari harga H+-nya, kita bisa menggunakan rumus dalam perhitungan seperti ini. Akar Kw per Kb dikali M kation. Ya, dikali M kationnya. Nah, di sini kalau sudah ketemu H+, maka kita bisa langsung nyari pH-nya kan, pakai rumus sebelumnya pada bab sebelumnya bahwa pH itu sama dengan min log H+. Oke. Lalu selanjutnya untuk ya garam yang kedua. Nah, garam yang kedua itu adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ya, kalau asam lemah dan basa kuat di sini ternyata dia menghasilkan garam yang bersifat basa. Ya, bersifat basa. Kenapa? Karena ketika dia dihidrolisis yang dihasilkan itu adalah ion OH-. Oke, bagaimana cara mencarinya untuk OH-? Nah, untuk OH- itu berarti di sini adalah akar Kw per Ka kali M anionnya. M anion dari asam lemahnya ini. Ya kan? Nah, kalau sudah ketemu OH-, berarti ini kita bisa mencari pOH-nya. Ya kan? Bahwa pOH sama dengan min log OH-. Baru bisa mencari pH-nya. Nah, pH-nya adalah 14 min pOH. Oke. Lalu untuk garam yang selanjutnya. Garam yang selanjutnya itu garam yang berasal dari asam lemah plus basa lemah. Ini sama-sama lemah keduanya, dia terhidrolisis semua atau disebut dengan hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan dia akan menghasilkan garam yang sifatnya netral, ya kan? Nah, kalau garam yang sifatnya netral itu berarti harga Ka-nya sama dengan harga Kb-nya. Nah, kalau harga Ka sama dengan harga Kb, maka langsung aja bahwa dia pH-nya sama dengan 7. Maka tidak perlu kita hitung. Kemudian, kalau dia sifatnya asam. Nah, yang sifatnya asam itu jika harga Ka-nya lebih besar daripada harga Kb-nya. Di sini kita dapat mencari H+ kan ya. Nah, H+-nya itu sama dengan akar. Nah, akar apa? Di sini akar Kw kali Ka per Kb. Oke. Selanjutnya ya, kemungkinan yang ketiga dia yang sifatnya basa. Nah, kalau dia sifatnya basa berarti dia yang harga Kb-nya lebih besar daripada harga Ka. Lalu bagaimana untuk mencari pH-nya? Berarti kita cari OH-nya terlebih dahulu. Ya kan? Cari OH-. Kalau OH- berarti di sini akar Kw per kali Kb per Ka. Nah, jadi kebalikannya di situ. Nah, kalau sudah ketemu H+ bisa cari pH, OH- bisa cari pOH, baru cari pH-nya. Oke, ya, demikian untuk rumus-rumusnya. Kemudian kita langsung menuju ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Ya, ini dia untuk contoh soal yang pertama.
Untuk contoh soal yang pertama di sini ada larutan garam NH4Cl 0,05 molar mempunyai pH 6-5 harga Kb-nya. Berarti ini yang ditanyakan adalah harga Kb ya. Yang ditanyakan itu harga Kb sementara pH-nya sudah ada. Di sini molaritasnya juga sudah ada. Nah, berarti langkah pertama karena sudah ada pH-nya, kita cari harga H+-nya terlebih dahulu. Nah, dari pH di situ kan udah tahu ya, pH-nya sama dengan 6-5. Berarti dari sini kita cari bisa H+-nya. H+-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya siapa? Ke dalam rumusnya H+. Nah, rumusnya H+ pada hidrolisis garam gimana? H+ itu kan sama dengan akar akar KW per KB kali M kationnya. Ya, kali M kationnya. Nah, ini kationnya siapa? Di sini kan ada NH4Cl 0,05 ya. Berarti kita cari molaritas NH4Cl. Karena ini valensinya sama-sama 1, molaritasnya sama ya. Atau kalau lebih amannya kalian bisa tuliskan seperti ini boleh. Misalkan NH4Cl berarti kan dia terurai menjadi NH4 plus Cl min. Nah, ya kan? Yang ini yang basa lemah, ini yang asam kuat, dia tidak terhidrolisis. Kalau di sini harganya 0,05, ini perbandingannya 1:1, berarti di sini juga sama 0,05. Maka ini yang kita pakai. Sebenarnya sama aja nanti ketemunya, ya. Oke, nah sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Ke dalam rumusnya untuk H+, H+-nya sudah diketahui 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian harga KW-nya, KW itu tetapan ya, KW itu tetapan yaitu 10 pangkat min 14 dibagi harga KB-nya yang kita cari. Ya, dicari kemudian dikali M kationnya di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Maka biar akarnya hilang, kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan nih. Nah, kalau sini kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Nah, kalau ini kita kuadratkan, maka hasilnya di sini adalah 25 kali 10 pangkat min 12. Ya kan? Sama dengan, ini akarnya sudah hilang kalau dikuadratkan kan. Jadinya 10 pangkat min 14 per KB kali 5 10 pangkat min 2. Yang ini bisa dicoret kan? Ada yang bisa dicoret nih. 5 kita bisa coret dengan ini. Nah, sama-sama bagi 5 kan? Jadi ini tinggal 5. Oke. Kemudian ini kita bisa coret tek tek, ini tinggal 10 pangkat berapa nih? Tinggal 10 pangkat min 2. Oke, kita pindah ke sebelah sini ya. Maka ini tinggal seperti ini. 5 sama dengan 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 berarti sini adalah 10 pangkat min 4 per harga KB. Ya kan? Berarti KB-nya sama dengan 1/5 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Benar luas ya. Atau 10 pangkat min 4 per 5. Sama aja kan 1/5. 1/5 itu sama dengan 0,2. 0,2 kali 10 pangkat min 4 atau kita sederhanakan lagi. Di sini jadinya 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, ketemu. Berarti jawabannya adalah yang D. Sip. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Ya. Nah, ini soal yang kedua. Yang kedua, kalau ada soal-soal seperti ini, kalian harus tahu dulu dia garamnya garam apa, seperti itu kan ya. Nah, ternyata di sini ada garam NH4. Nah, ini garamnya adalah garam NH4 2 kali SO4. Nah, kita tahu bahwa NH4 2 kali SO4 ini dia berasal dari apa? Dari basa lemah plus asam kuat. Nah, maka dia sifatnya asam. Oke, berarti kita bisa mencari H+-nya. Ya kan? Nah, dari situ kita bisa cari H+-nya. H+-nya itu yang diketahui apa ini?
Yang diketahui itu kan 66 mg. Nah, ini ternyata volume ya. Massa. Kemudian di sini volumenya dalam 100 ml. Oke, dari sini dapat kita cari ya, apa namanya, molaritasnya terlebih dahulu ya. Kita cari molaritasnya konsentrasi dari NH4 2 kali ya, 2 kali SO4 atau molaritasnya atau M garamnya. Rumusnya apa itu? Rumusnya adalah gram per mr ya kan? Gram per mr kali 1000 per V ya kan? Nah, ini kamu rubah dulu ke dalam gram ya. Miligram ini kamu rubah ke dalam gram. Kalau dia miligram berarti naik 3 atau dia jadinya 0,066 ya kan? 0,06 atau kita rubah lagi 66 kali 10 pangkat min 3. Nah, satuannya sudah gram. Baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke, kita masukkan. Oke, berarti di sini adalah 6 kali 10 pangkat min 3 per berapa nih, 132 dikalikan 1000 per V-nya berapa, 100 mili. Oke, V-nya adalah 100 mili. Dari sini nih 10 pangkat min 3 dengan 1000. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Ini dan ini habis nih sebenarnya. Habis. Tinggal ini juga bisa kita coret. Nah, ini 1 dibagi 66 kan. Kalau bagi 66 ini ketemunya 2. Oke, jadi ketemunya tinggal 1 per 200. Ya kan? 1 per 200 kalau kita sederhanakan lagi, setengah itu kan berarti 0,5 ya. Di sini 0,5 dikali 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3. Ini ternyata molaritas garamnya adalah ini. Ya. Oke, yang perlu kita cari bahwa rumus H+. Nah, kita cari aja di sini. Rumus H+ langsung aja. Akar apa tadi? A+ itu akar KW per KB dikalikan N kationnya. Nah, N kationnya siapa? Nah, kationnya kan di sini NH4 ya. Kalau kita uraikan di sini NH4 2 kali SO4 itu diuraikan jadinya 2 NH4 plus SO4 2 min. Nah, atau lebih gampangnya kalau ini tinggal dikalikan valensinya aja. Ya, tapi lebih gampangnya cari ini aja nggak apa-apa. Kalau di sini 5 kali 10 pangkat min 3, di sini 2 kalinya ya kan? Berarti kan 2, sini kan 1 nih, 1, 2, kalau 2 kalinya berarti tinggal 10 kali 10 jadinya 10 pangkat min 2. Ya, berarti kita gunakan di sini 10 pangkat min 2. Ini yang kita pakai NKTL-nya. Baru kita masuk ke rumus ya. KW-nya berapa tadi? KW-nya adalah 10 pangkat min 14 per KB. Nah, 14. Kemudian KB-nya di sini sudah diketahui 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Sementara NKTL-nya adalah 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Nah, ini 10 pangkat min 14 plus min 2 kan sama aja dengan 10 pangkat min 16. Kalau naik 1 berarti plus 14 ya. Atau 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 4. Nah, ini lebih sederhananya dia sama dengan akar 10 pangkat min 12. Berarti akar 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6. Oke, dari sini kita bisa nyari harga pH-nya ya. Kita ke sini nih. Berarti pH sama dengan min log H+. Kalau pH-nya min log H+, berarti tinggal kita masuk aja min log 10 pangkat min 6 sama dengan 6. Oke, berarti di sini jawabannya adalah 6. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, kita di sini karena durasinya saya buat maksimal hanya 15 menit, kita jumpa lagi untuk di part 2-nya untuk pembahasan soal-soal hidrolisis garam. Terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.